Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Putri Septiani dari kelas 12 2A 18 dengan NIM 12 21 14 25. Di sini saya akan merangkum materi tentang metode perancangan pemrograman. Yang pertama, step in program development, yaitu pemrograman dapat didefinisikan sebagai pengembangan solusi untuk masalah yang telah diidentifikasikan sebelumnya, merangkai instruksi terkait dan ketika dipindahkan ke komputer akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Seorang programmer yang berpengalaman akan terlebih dahulu merancang solusi terlebih dahulu, cek solusi secara manual, baru pindahkan atau tuliskan ke kode pemrograman bahasa pemrograman yang dipilih. Yang kedua, step in program development. Yang pertama, definisi the problem, menentukan masalah. Langkah ini melibatkan membaca dan membaca ulang masalah dengan cermat sampai Anda benar-benar memahami apa yang diperlukan. Untuk membantu analisis awal ini, masalah harus dibagi menjadi 3 komponen terpisah, yaitu masukan, keluaran, langkah-langkah pemrosesan untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Yang kedua, outline the solution. Outline solusi setelah masalah didefinisikan, Anda dapat memutuskan untuk memecahkannya menjadi tugas atau langkah yang lebih kecil dan membuat garis besar solusi. Garis besar solusi awal ini biasanya merupakan rancangan kasar dari solusi dan dapat mencakup yang pertama, langkah-langkah utama yang terlibat. Yang kedua, sub tugas utama. Yang ketiga, antar muka pengguna. Yang keempat, struktur kontrol utama. Yang kelima, variabel utama dan struktur record. Yang terakhir adalah logika utama. Yang ketiga, development the outline into an algorithm. Kembangan garis besar menjadi algoritma. Garis besar solusi yang dikembangkan pada langkah 2 kemudian dikembangkan menjadi algoritma. Serangkaian langkah-langkah tepat yang menggambarkan tugas yang harus dilakukan dan urutan pelaksanaannya. Yang keempat, test the algorithm for correctness. Uji kebenaran algoritma. Langkah ini adalah salah satu yang paling penting dalam pengembangan pemrograman. Namun, ini adalah langkah yang paling sering dilewati. Tujuan utama dari langkah-langkah tersebut adalah untuk mengidentifikasi kesalahan logika utama lebih awal sehingga kesalahan dapat dengan mudah dikoreksi. Yang kelima, code the algorithm into a specific programming. Kodekan algoritma ke dalam pemrograman. Kodekan algoritma ke dalam pemrograman pilihan bahasa pemrograman hanya setelah semua pertimbangan desain dalam 4 langkah sebelumnya terpenuhi. Anda harus benar-benar memulai mengkodekan program ke dalam pemrograman pilihan Anda. Yang keenam, run the program on the computer. Jalankan program di komputer. Jika pemrograman telah dirancang dengan baik, frustasi dan keputusan yang sering dikaitkan dengan pengujian program dapat dikurangi seminimal mungkin. Langkah ini mungkin perlu dilakukan beberapa kali hingga Anda yakin bahwa program berjalan sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah program design methodology. Prinsip dasar desain program didasarkan pada kenyataan bahwa sebuah program menerima data memproses data tersebut dan kemudian mengirimkan data tersebut ke pengguna program sebagai keluaran. Sejumlah pendekatan berbeda untuk desain program telah muncul dan yang paling umum adalah procedure driven, event driven, data driven. Selanjutnya adalah program design methodology, proses different program design.
desain program yang digerakkan oleh prosedur. Pendekatan proses driven untuk desain program didasarkan pada gagasan bahwa fitur paling penting dari sebuah program adalah apa yang dilakukan oleh proses atau fungsinya. Aliran data masuk dan keluar dari setiap proses atau fungsi menjadi pertimbang. Strategi dikembangkan untuk memecah setiap fungsi menjadi aliran data yang lebih kecil dan lebih spesifik. Selanjutnya adalah event-driven programmation, desain program yang digerakkan oleh peristiwa. Pendekatan event-driven untuk desain program didasarkan pada gagasan bahwa suatu peristiwa atau interaksi dengan dunia luar dapat menyebabkan program berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Status identifikasi awal suatu program, kemudian semua pemicu yang mewakili peristiwa yang valid untuk status tersebut ditetapkan. Misalnya, ketika pengguna program dapat saja memilih mouse event mengklik tombol kiri mouse, mengklik tombol kanan mouse, menyeret mouse, atau mengklik 2 kali mouse, maka setiap tindakan klik mouse tersebut dapat memicu perintah yang berbeda dalam proses program, dan dengan demikian tentukan akan menghasilkan status program yang berbeda sesuai dengan mouse event. Selanjutnya adalah procedural programming, pemrograman prosedural. Pemrograman prosedural didasarkan pada pendekatan terstruktur dan top-down untuk menulis pemrograman yang efektif. Pendekatan ini berkonsentrasi pada apa yang harus dilakukan oleh suatu program dan melibatkan pengidentifikasian dan pengorganisasian proses-proses dalam pemrograman. Tugas atau fungsi yang terpisah dan menyakup pengembangan top-down. Desain modular. Selanjutnya, top-down development. Dalam pengembangan desain program top-down, solusi umum untuk masalah diuraikan terlebih dahulu, outline atau garis besar, kemudian dibagi secara bertahap menjadi langkah-langkah yang lebih rinci sampai akhir tingkat yang paling rinci setelah selesai. Yang kedua, modular design modular. Pemrograman prosedural juga menggabungkan konsep desain modular yang melibatkan pengelompokan tugas bersama karena semua melakukan fungsi yang sama. Yang ketiga, object-oriented programming. Program berorientasi objek juga didasarkan pada pemecahan masalah, namun utamanya adalah pada hal-hal atau objek yang membentuk program. Objek-objek ini memiliki properti yang tetap dan setiap objek bertanggung jawab untuk melakukan serangkaian tugas terkait. Selanjutnya adalah apa pengertian itu algoritma? Algoritma seperti resep, ia menyantumkan langkah-langkah yang terlibat dalam menyelesaikan tugas. Algoritma dapat didefinisikan dalam istilah pemrograman sebagai seperangkat instruksi yang terperinci, tidak ambigu, dan teratur, dikembangkan untuk menggambarkan proses yang diperlukan untuk menghasilkan output yang diinginkan dari input yang diberikan. Algoritma dapat ditulis dengan bahasa Inggris sederhana yang bukan dokumen formal, namun agar bermanfaat ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi. Sebuah algoritma harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, jelas, tepat, dan tidak ambigu bermakna ganda. Yang kedua, memberikan solusi yang benar dalam semua kasus. Yang ketiga, memiliki akhir. Sekian ringkasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.